Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, 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 sagung dumati. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang didampingi oleh khodam singa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa macam-macam khodam itu banyak sekali. Begitupun juga dengan macam-macam ataupun jenis-jenis wujud dari khodam itu sendiri. Ada khodam tersebut mempunyai jenis yang berwujud, yaitu harimau gitu ya. Ada ular. Harimau sendiri ini itu sudah berbagai wujud, tidak hanya satu. Ada yang macan kumbang gitu ya, ada yang macan putih, ada yang macan belang, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya khodam singa ini itu sangat jarang yang memilikinya. Tidak semua orang itu memiliki khodam singa ini. Karena apa? Khodam singa ini itu termasuk khodam yang sangat langka dan juga paling sakti. Makanya khodam singa ini jarang dimiliki oleh manusia. Kecuali orang tersebut memiliki khodam singa ini melalui jalur keturunan atau melalui khodam warisan atau khodam turunan. Kalau melalui amalan itu sudah jarang yang bisa mendapatkan, karena sangat berat untuk mendapatkan khodam singa ini. Jadi tirakatnya ini sangat tinggi, di atas rata-rata kita yang biasanya tirakat gitu ya. Lalu apa saja sih tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya orang yang didampingi oleh khodam singa? Tanda-tanda yang pertama, biasanya orang tersebut itu menikah lebih dari sekali. Jadi dia itu bisa menikah itu beberapa kali, tidak hanya cukup sekali. Entah itu dari musibah gitu ya, ataupun karena bercerai gitu ya, ataupun karena meninggal. Tetapi yang pasti orang yang memiliki khodam singa itu biasanya dia itu menikah lebih dari satu kali. Itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut itu mempunyai ekonomi yang cukup dan bahkan lebih dari cukup. Jadi dia itu perekonomiannya itu di atas rata-rata. Bisa dikatakan orang tersebut itu kaya. Orang tersebut itu tercukupi gitu ya. Jadi orang yang memiliki khodam singa, orang tersebut itu disertai dengan harta benda. Dia kaya raya, dia ekonominya di atas rata-rata kita pada umumnya. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut itu mempunyai watak yang egois, memikirkan diri sendiri. Kemudian juga dia itu mudah marah, gampang emosian gitu ya. Kemudian keras kepala. Kemudian juga dia bisa ambisius. Dia sangat ambisius sekali. Kalau dia mempunyai cita-cita apa, kalau dia memiliki kepinginan untuk apa, pasti dia lakukan supaya bisa tercapai untuk dia. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut itu memiliki yaitu tanda lahir. Orang yang didampingi oleh khodam singa itu biasanya memiliki tanda lahir yang berbentuk seperti matahari. Entah itu di punggung, ataupun di dada, ataupun di lengan. Itu dia memiliki tanda seperti itu. Jadi tanda lahirnya itu seperti matahari.
Ini berlaku untuk orang yang memiliki khodam singa, yaitu lewat jalur keturunan. Jadi dia mempunyai khodam ini lewat turunan dari para leluhurnya. Kalau orang yang lewat amalan ataupun isian tidak bisa memiliki seperti ini. Karena apa? Orang yang didampingi oleh khodam singa ini, ataupun orang yang melalui amalan, melalui mantra gitu ya, atau melalui isian, itu sangat jarang, tidak mudah untuk mendapatkan khodam singa ini. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut itu akan memiliki akan merasakan sakit gitu ya, akan merasakan sakit di bagian kaki. Nah, tetapi sakitnya ini tidak parah. Itu biasanya di lutut ataupun di kecet itu bagian telapak gitu loh. Itu biasanya orang memiliki sakit di bagian kaki, entah itu rematik atau asam urat, tetapi tidak parah. Kadang ya hilang, kadang balik lagi, sakitnya terasa lagi. Biasanya seperti itu orang yang memiliki khodam singa. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut itu tidak suka untuk diperintah dan tidak suka untuk diatur. Makanya dia itu semaunya sendiri, tetapi dia ini memiliki integritas, dia ini memiliki apa ya namanya ya, keputusan-keputusan yang sangat matang. Makanya orang yang memiliki khodam singa, kalaupun dia bekerja di pabrik misal, ataupun dia bekerja sama orang, itu tidak akan kerasan. Karena apa? Dia tidak suka diperintah, dia tidak suka diatur. Gampangnya dia itu tidak suka untuk didikte. Dia akan melakukan apapun sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan nuraninya, dan juga sesuai dengan apa yang ia yakini itu benar. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut kalau marah, itu wajahnya dan juga telapak tangannya ini berubah menjadi merah. Tidak hanya wajah yang berubah menjadi merah, tetapi telapak tangan, dua telapak tangan ini akan juga berubah menjadi merah. Kalau orang pada umumnya kan kalau marah ataupun kalau panik gitu kan mukanya atau wajahnya yang merah. Tetapi kalau orang yang didampingi oleh khodam singa atau orang yang memiliki khodam singa, itu tidak hanya wajahnya, tetapi dua telapak tangannya ini juga akan berubah menjadi merah. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut itu akan memiliki bulu-bulu yang lebat di dalam tubuhnya, di tubuhnya. Entah itu kumis gitu ya, ataupun bulu-bulu di tangan, kaki, ataupun di dada, simbar, itu akan lebat. Itu saja contohnya, nggak usah yang lain, bulu-bulunya yang kelihatan saja gitu ya. Tetapi orang yang memiliki bulu lebat ini sama seperti tadi, itu orang yang memiliki khodam singa melalui turunan, atau orang tersebut dipilih oleh leluhurnya untuk didampingi oleh khodam singa tersebut. Jadi dia itu memiliki bulu-bulu yang sangat lebat, bahkan apa ini namanya, alisnya itu juga tebal. Kalau wanita biasanya alisnya tebal. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut itu akan mempunyai amalan-amalan tertentu dari para leluhurnya terdahulu. Jadi ketika dia didampingi oleh khodam singa, maka dia otomatis akan tahu apa sih amalannya, dia akan dituntun, dia akan diajari oleh khodamnya itu tadi, sehingga dia akan mengamalkannya rutin, dia akan membacanya setiap hari. Jadi dia mempunyai amalan-amalan tertentu, mantra-mantra tertentu yang bisa menaikkan energi dari khodam tersebut. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut itu apa ya, sangat jarang mandi. Jadi dia itu sangat jarang untuk mandi, entah itu disengaja ataupun nggak disengaja, dia itu akan menjadi sangat jarang untuk mandi. Tetapi walaupun begitu, dia juga mempunyai yaitu jiwa pemimpin yang sangat bagus. Ini salah satu tandanya, yaitu dia mempunyai jiwa pemimpin yang sangat bagus, mempunyai jiwa pemimpin yang sangat alami. Jadi
Seperti halnya singa ketika di dalam hutan, maka orang yang didampingi oleh khodam singa ini itu juga akan mempunyai jiwa pemimpin. Maka sangat bagus kalau orang yang didampingi oleh khodam singa ini dijadikan pemimpin, karena itu akan bermaslahat kepada yang lainnya. Itu. Kemudian tanda-tanda yang terakhir, orang yang didampingi oleh khodam singa, biasanya orang tersebut itu juga terkenal pendiam dan juga suka menyendiri ataupun introvert, gitu ya. Jadi dia itu sangat pendiam dan juga introvert, suka menyendiri, nggak suka keluar rumah. Tetapi ketika dia sudah berkumpul di tempat keramaian, jiwa pemimpinnya ini akan muncul. Kalau dia sama frekuensinya, yang sefrekuensi, ibaratnya kalau orang tersebut bergaul itu akan sangat tidak bisa dikendalikan. Jadi walaupun pendiam, walaupun introvert, tetapi dia juga bisa membaur kepada orang lain. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda orang yang didampingi oleh khodam singa. Walaupun begitu, walaupun panjenengan didampingi oleh khodam singa yang sangat sakti dan langka, jangan pernah panjenengan ini menyendirkan masalah Anda kepada khodam Anda. Jangan pernah Anda sekali-kali untuk mengandalkan khodam panjenengan, karena khodam panjenengan itu juga sama makhluk seperti kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.